Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, jumpa lagi dengan saya Imro'atul Fatihah. Materi kita pada hari ini adalah keterampilan variasi stimulus. Apa itu keterampilan variasi stimulus? Keterampilan variasi stimulus adalah kemampuan guru untuk melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mengatasi kebosanan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Dengan keterampilan ini, diharapkan peserta didik dapat lebih antusias, lebih tekun, dan lebih berpartisipasi dalam proses belajar mengajar. Ada beberapa jenis variasi stimulus yang dilakukan oleh guru. Yang pertama, variasi waktu dalam proses pembelajaran. Yang kedua, variasi media atau alat bantu pembelajaran. Dan yang ketiga adalah variasi pola interaksi. Tujuan melakukan variasi stimulus ada dua. Yang pertama, variasi stimulus menciptakan suasana atau atmosfer pembelajaran yang menarik perhatian dan tidak membosankan. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan antusias, ketekunan, dan partisipasi aktif siswa. Prinsip melakukan variasi stimulus. Bapak Ibu, di sini ada 3 prinsip ya dalam melakukan variasi stimulus. Yang pertama ialah relevan dengan tujuan dan kemampuan anak. Yang kedua, variasi lancar dan berkesinambungan. Dan yang ketiga yaitu terencana dan fleksibel. Jenis variasinya ada 3 macam. Yang pertama, proses pembelajaran. Yang kedua, media dan bahan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pola interaksi. Komponen keterampilan mengadakan variasi. Yang pertama ialah variasi dalam gaya mengajar guru. Di sini ada beberapa bagian ya Bapak Ibu dalam memvariasikan gaya mengajar guru. Yang pertama itu variasi suara. Variasi suara adalah perubahan suara seorang guru ketika menjelaskan materi pelajaran. Contohnya gini ya, Bapak Ibu ya, yang awalnya suaranya tinggi menjadi rendah, yang tadinya suaranya cepat menjadi lambat, yang tadinya suaranya keras menjadi kecil atau sebaliknya. Di sini dalam hal menjelaskan materi pelajaran, seorang guru harus bisa memvariasikan suaranya agar bisa menarik perhatian siswanya. Kemudian yang selanjutnya adalah bagian yang kedua itu pemusatan perhatian. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, pemusatan perhatian siswa. Pemusatan perhatian siswa bisa dilakukan guru melalui kata-kata. Contohnya seperti ini. Perhatikan ini baik-baik. Atau bisa juga seperti ini. Nah, ini penting. Dengan kata-kata tersebut menjadikan siswa itu memperhatikan gurunya. Selanjutnya ialah kesenyapan atau kebisuan guru. Adanya kesenyapan, kebisuan, atau guru itu tiba-tiba diam, ini akan menimbulkan rasa penasaran siswa. Kenapa dengan gurunya? Apa yang terjadi dengan gurunya yang tadinya bersuara kemudian tiba-tiba diam? Nah, itu akan menimbulkan rasa penasaran siswa dan seketika itu juga siswa perhatiannya terus pusat kepada gurunya. Nah, selanjutnya ialah mengadakan kontak pandang dan gerak. Nah, di sini seorang guru itu ketika berbicara atau berinteraksi dengan siswa, sebaiknya pandangan guru itu menjelajahi seluruh kelas dan melihat ke mata siswanya untuk menunjukkan adanya hubungan intim dan kontak dengan mereka. Itu penting ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ialah gerakan badan dan mimik. Variasi gerakan badan dan mimik ini bisa melalui gerakan, baik itu gerakan kepala, gerakan badan, dan ekspresi wajah atau mimik. Nah, gerakan-gerakan itu merupakan aspek penting dalam berkomunikasi.
Nah, untuk apa? Gunanya apa sih gerakan-gerakan tersebut? Nah, gunanya untuk menarik perhatian dan memberikan kesan yang mendalam, yang penuh makna dari pesan tersebut, pesan lisan tersebut yang disampaikan oleh guru kepada siswanya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pergantian posisi guru di dalam kelas. Ini juga penting Bapak Ibu, pergantian posisi guru di dalam kelas ya. Pergantian posisi guru di dalam kelas dapat digunakan untuk mempertahankan perhatian siswa. Guru perlu membiasakan bergerak bebas. Jadi guru itu tidak kaku, tidak kikuk dan tidak monoton satu arah saja. Nah, untuk apa gerakan bebas tersebut? Untuk menghindari hal-hal yang negatif. Nah, contohnya berikut ini. Nih ya, gerakan bebas yang dilakukan oleh guru. Guru membiasakan bergerak bebas di dalam kelas. Gunanya untuk menanamkan rasa dekat kepada siswa sambil mengontrol tingkah laku siswa. Kemudian yang kedua, jangan membiasakan menerangkan sambil menulis menghadap ke papan tulis. Itu jangan ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga, jangan membiasakan menerangkan dengan arah pandangan ke langit-langit, ke arah lantai atau keluar, tetapi arahkan pandangan menjelajahi seluruh kelas. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu bila ingin mengobservasi seluruh kelas, bergeraklah perlahan-lahan ke arah belakang atau dari belakang ke arah depan untuk mengetahui tingkah laku siswanya. Selanjutnya ialah jenis variasi stimulus yang kedua ialah media dan bahan pembelajaran. Media dan bahan pembelajaran yang dimaksud adalah media yang dapat dilihat atau visual. Kemudian media yang dapat didengar atau auditif. Dan selanjutnya adalah media yang dapat diraba, dimanipulasi, dan digerakkan. Terakhir ialah variasi pola interaksi dan aktivitas siswa. Di sini pada dalam pola interaksi bisa berupa interaksi antara guru dan siswa maupun interaksi antara siswa dan siswa. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan oleh guru dalam pembelajaran di kelas ialah pola interaksi belajar mengajar. Dalam pola interaksi ini, guru bukanlah salah satu atau bukanlah satu-satunya sumber informasi atau pengetahuan di kelas. Tetapi guru di sini dijadikan atau berperan sebagai pembimbing atau sebagai moderator atau sebagai motivator. Nah, di sini interaksi antara guru dan siswa bisa terjadi dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Nah, pola interaksi ini juga bisa berbentuk klasikal, berbentuk kelompok, maupun perorangan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dalam proses pembelajaran. Nah, kedua aspek tersebut antara pola interaksi dan aktivitas siswa perlu divariasikan dengan tujuan menghindari kebosanan siswa serta untuk menghidupkan suasana kelas demi tercapainya tujuan pembelajaran. Bapak Ibu yang saya hormati, pertemuan kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Silahkan Bapak Ibu bisa mempelajarinya kembali materi tentang keterampilan variasi stimulus. Jika ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.